Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Akhlaqun lil Banin, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam pembahasan etika ketika kita bermujalasah atau kita duduk dengan orang lain, bermujalasah dalam suatu perkumpulan, yang mana beliau di sini berpesan wajtani bil adatil qabihata fi julusik. Hendaknya bagi seseorang yang melaksanakan perkumpulan, duduk di suatu perkumpulan, duduk di suatu majelis, hendaknya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk fi julusika, di dalam perkumpulan tersebut. Fala tudakhil usbu'aka fi udunika au anfika au famika. Di antara kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilaksanakan oleh sebagian orang, ya, hendaknya di sini beliau berpesan, janganlah kalian masukkan tanganmu atau jemarimu, ya, jari telunjuk atau jari-jari yang lain di dalam apa? Janganlah kalian masukkan ke dalam telinga, au anfi, ke dalam hidung kita, au famika, di dalam mulut kita. Ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut itu bukan termasuk etika kita ketika kita bermujalasah dengan orang lain. Wala tashtagil bi tahlili asanik. Dan ketika kita bermujalasah dengan orang lain, ketahuilah bahwasanya bukan termasuk etika ketika kita menyibukkan diri kita dengan tahlili asanik, dengan menyela-nyelai gigi kita, ya. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang duduk dengan orang-orang lain, ya. Ketahuilah bahasanya kebiasaan tersebut itu bukanlah termasuk kebiasaan yang baik. Wala tatamakhatu biyadika. Wala tatamakhatu biyadika. Dan hendaknya janganlah tatamakhut, ya. Hendaklah janganlah membuang, ya. Di sini membersihkan ingus, tatamakhut, ya. Janganlah membuang ingus biadika, dengan tangan kita. Ketahuilah itu bukan termasuk etika ketika kita berkumpul dengan orang lain. Bal bin mindil. Nah, bil mindilin nadhif ma'at tasattur, ya. Akan tetapi jika kita mengharuskan untuk membuang ingus kita, maka kata mu'alif di sini dianjurkan untuk menggunakan mindil yang bersih, menggunakan tisu yang bersih, ma'at tasattur, dan itu juga dibarengi dengan ditutupnya pembersihan tersebut. Wa adami raf'is sauti, dan juga tanpa mengeraskan suara ketika membersihkan ingus. Wa idza sa'alta fadha' mindilaka ala famik likai la yatanathara riquka, ya. Dan apabila, kata mu'alif, apabila kamu batuk, ya, fadha' mindilaka ala famika likai la yatanathara riquka, maka tutuplah mulutmu, kata mu'alif. Etika ketika bermujalasah, hendaknya ketika kita batuk, ya, itu apa? Menutup mulut kita dengan apa? Dengan tisu. Ala famika, atau jika tidak ada tisu, dengan kain atau tangan kita, ditutupi dengan tangan kita. Likai la yatanathara riquka, supaya apa? Tidak berhembusan kemana-mana air liur kita. Adapun ketika jika tidak ditutup dengan tisu, ya, yang mengharuskan ditutup dengan kain atau lebih-lebih tangan kita,
Maka hendaknya ketika kita sudah tahu, lebih-lebih orang lain yang mengetahui kita bersin atau batuk menggunakan atau menutupi mulut kita dengan tangan, hendaknya kita membersihkan tangan kita dengan membasuhnya dengan air. Wa idza ja'aka at-tasa'ub famna'hu biqadri istita'atik. Ya, dan apabila datang waktunya mengantuk, tasa'ub menguap, famna'hu biqadri istita'atik, maka usahakan untuk menahan uapan tersebut. Ngantuk kegiatan menguap tadi itu, ya, tahanlah sebisa mungkin. Bi antadha yadakal yusra ala famika. Ya, dengan apa kita tahan? Dengan meletakkan tangan bagian kiri kita di hadapan mulut kita. Ya. Au tutabbik syafataika fa in ghalabaka. Au tutabbik syafataika. Atau jika tidak bisa menutup, ya, maka kita tahan dengan apa? Kita tahan dengan untuk tidak membuka mulut kita. Fa in ghalabaka faqati famaka bi dhahri kaffikal yusra. Akan tetapi jika kita sudah tidak kuat untuk menahan uapan, ya, menguap tadi itu, maka hendaknya termasuk etika adalah menutup ketika kita menguap, ya, dengan dhahr kaf, ya, punggung tangan, ya, punggung tangan kita, punggung tangan yang bagian kiri. Wala tuhdis sautan, janganlah sesekali ketika kita menguap mengeluarkan suara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala famihi. Apabila salah satu di antara kalian itu menguap, ya, atau bahasa Jawanya itu angop, ya, falyadha yadahu ala famih, maka letakkanlah tanganmu di hadapan mulutmu seperti ini. Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ubi. Ya, karena kenapa kok dianjurkan, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa kok dianjurkan untuk menutup ketika kita ketika kita menguap atau angop tadi itu? Karena sesungguhnya setan itu masuk bersamaan ketika orang itu menguap. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbul atas. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang bersin, ya, wa yakrahut tasa'ub, dan membenci atau tidak menyukai orang-orang yang at-tasa'ub, menguap atau angop tadi itu. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Ya, dan apabila setiap dari kalian yang mendapati menguap tadi itu, falyaruddahu mastata', maka hendaklah untuk menahan sebisa mungkin. Fala wala yakul ha, ya, dan janganlah ketika kita menguap itu malah dilontarkan, ya, dilepaskan semuanya, ya, ya. Fa inna dzalika minasyaiton yadhaku minhu, karena sesungguhnya di balik perbuatan tersebut ada setan yang tertawa. Qala ulama li'anna al-atas, sebagian ulama berkata karena sesungguhnya atas atau bersin itu yadullu ala khiffati badan wa nasyatin, menunjukkan bersin itu, sesungguhnya bersin itu adalah menunjukkan ala khiffati badanin wa nasyatin, menunjukkan ringannya badan dan semangatnya badan ini untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Wat-tasa'ubu ghaliban min thiqalil badan wa imtilaihi, dan adapun at-tasa'ub menguap, ya, atau dalam bahasa Jawanya itu angop, ghaliban itu lebih sering atau lebih condong min thiqalil badan, itu terdapat terhadap badan yang
terasa berat, ya, wamtilaihi, dan badan tersebut telah dipenuhi oleh makanan, fayamilu ilal kasli, ya, maka ketika badan itu sudah apa? Sudah menguap, ya, itu menunjukkan atau lebih condong ke pada sifat yang malas. Fa'adhafahu ila syaitan, maka sifat tasawuf atau perbuatan tasawuf itu, perbuatan menguap tadi itu disandingkan dengan syaitan, li'annahu yurdihi, karena syaitan telah meridhoi atau menyukai sifat atau perilaku tasawuf tadi itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita diberikan istiqomah dalam menjalankan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.